6 tahun gue di market komputer, gue lihat banyak banget brand. Dan dari sekian banyak brand, ada satu brand nih yang gue rasain sendiri. Ini brand aneh nih brand nih. Si mata satu ini. Ya, mata kiri ya harusnya. Republic of Gamer. Rangsangan ini brand si mata satu buat orang awam, harus gua akuin ya, bener-bener luar biasa. Dan gua rasa di market komputer IT gaming nggak ada yang punya power segede si mata satu ini nih. Gue sendiri bener-bener rasain kalau brand ROG punya rangsangan sebegitu gilanya ke orang awam ya pas setahun lalu lah. Saat Skyward boom market monitor 2K gaming di Indonesia. Saat itu Skyward salah satu yang terbaik buat dibeli dan yang termurah di Indonesia. Harga Skyward tuh kisaran 2,5 juta saat itu. ROG ada juga bersaing segmen itu pakai XG27 ACS. Saat itu kisaran 3,8, seringkali diskon 3,5 juta. Ya beda-beda sejuta lah antara keduanya. Skyward waktu itu lebih murah sejuta. Tentu ya namanya orang Indonesia banyak lah yang beli harganya yang murah itu, tapi surprisingly, mengejutkannya, nggak sedikit, bahkan banyak orang yang masuk ke Discord GTA ditanya nih, Bang, 2K gaming yang bagus tuh apa ya sekarang ya? ROG bagus ya? nah itu orang awam tuh, banyak tuh, nanyanya udah spesifik lagi ke brand ROG tuh, banyak tuh. Ya, gue bilang lah, kalau lu mau murah, Skyward cukup lah, hemat sejuta dari ROG kok. Dan lu tahu kebanyakan orang awam yang gue ketemu itu langsung ngomong apa? Skyward brand apaan tuh bang? Brand kagak jelas ya, nggak pernah denger. Udah lah, ROG lebih mahal sejuta, nggak apa-apa loh bang. Tapi datanya lu tes bagus kan? Dan akhirnya jelas orang awam itu pilih beli ROG. Kenapa gue bisa tahu? Ya karena orang awam itu banyak yang terima kasih setelah beli fotoin monitor ROG. Thank you bang. Disitulah gue sadar rangsangan ini mata satu ROG itu melebihi data performance produk itu sendiri. Karena kan gue saranin Skyward pakai data pengetesan kok. Nggak sembarang saranin. Itu pun awam nggak peduli. Beli ROG juga dia ujung-ujung. Malam itu gue mikir lah, oke, bahasa buat ngomong ke orang awam agak beda nih sama orang yang bener-bener lihat data pengetesan. Malam itu entah kenapa gue gabut lah, gue mikirin panjang gitu. Brand apa kira-kira bisa selevel gitu sama ROG di pikiran orang awam. Gue pengen tahu karena tiap hari gue ngobrol sama mereka, gue mesti mengerti dong apa sisi pikirnya mereka tuh. Gue coba nih sebelahin brand gaming lainnya sama ROG di pikiran gue waktu itu. Acer Predator lewat sih, AOC Agon lewat, HP Omen lewat, brand-brand China kayak Xiaomi G Pro, Skyward, Titan Army, Koroi, Hisense, semua jelas lewat lah ya. LG Ultra Gear lewat, Gigabyte Aorus masih juga lewat. Corsair ya brandnya keren tapi barangnya nggak selengkap ROG. Lewat. Siapa lagi nih brand yang ada monitor yang marketingnya gaming? Ya paling di bayangan gua ada 3 brand yang benar-benar bisa mendekati ROG. Pertama MSI, brand gamingnya MPG. Tetap ya ROG feel-nya tuh kayak masih kesannya di atas gitu. MSI tuh kayak di film Naruto ya. Lu butuh Sasuke gitu. Nah Sasuke itu MSI-nya, tapi judul filmnya tetap Naruto. Kedua Lenovo Legion, kompetisinya tuh sama ROG di laptop dan handheld. Ketiga, gua rasa Samsung Odyssey ya. Brandingnya Samsung bukan kuat di gamingnya, tapi brandnya diangkat sama dominasi HP-nya. 3 itu yang gua rasa paling mendekati ROG, tapi nggak ada yang punya feel sama arti gaming banget kayak ROG gitu. Republic of Gamer, brand yang 3 tadi kayak nggak ada artinya gitu. Bahkan setelah gue pikir lebih lama lagi ya, brand ROG ya punya hipnotis ke orang awam itu kesannya lebih besar dibanding brand Asus itu sendiri. Sekalipun ROG punyanya Asus gitu. Gue gak tau lu ngerasain hal yang sama gak? Dan abis gue pikirin itu semua, pantesan aja ROG sering banget pasang harga lebih mahal dibanding brand apapun di market. Karena kalau ROG pasang harga yang sama kayak brand lainnya, lu ambil ROG gak? Ambil kan? Nah itu dia, selalu pasang lebih mahal makanya. Di sisi lainnya, entah gimana ceritanya, mungkin Asus lagi sedikit kesurupan pasang harga 2K gaming 255Hz ya, harga normalnya sekitar 3738. Itu udah lebih murah 10-11% dari China, pas kena voucher lebih murah 26% dari China. Paling nemen nih gue nih kalau udah lebih murah dari China gini. Greget, beberapa monitor di market at least bisa lu pencet keranjang sampah dari keranjang belanja lu tuh. LG 240Hz, mepet 5 juta, lu buang itu. Lenovo 250Hz, tipe lama, lu buang juga. Di 3,3 juta, ROG bener-bener tusuk di tengah-tengah persaingan 180 sampai 300Hz di market. 33, 34 juta voucher, bener-bener harga yang amazing buat kompetisi di market yang jaga-jaga harga ini. Dan yang terpenting, ROG ini udah lebih
lebih murah dari China. Nice. Akmes dari kodenya jelas, ini upgrade dari ACS yang gue review sekitar 2 tahun lalu. Sekarang udah di up 188 ke 255 Hz. Dan yang gue suka, ROG tidak hemat-hemat pasang portnya. HDMI yang dikasihnya udah 2.1 FRL, yang artinya lu bisa jalanin monitor ini di maksimum speknya 2K 255 Hz 10-bit via HDMI. Beberapa brand kejar-kejar murah lainnya sering banget tuh hemat di port HDMI ginian. USB-C-nya juga bisa lu pakai full spek ke monitor ini, 2K 255 Hz bisa full display. Sayangnya PD-nya power delivery cuma 15 watt. Ini sayang banget nih, ROG nggak fokus buat bikin ekosistem dia sendiri buat laptop-laptop ROG-nya dia ya. 15 watt tuh cuma cukup kayak buat laptop MacBook atau laptop-laptop Asus yang Snapdragon. Sayang banget. Dan yang gue suka lagi, stand-nya sekarang ini udah metal, jauh-jauh lebih mewah dibanding besi balut plastik di model ACS sebelumnya. Dan tuningnya juga ROG dibikin bagus. Defaultnya itu jalan di racing mode. Entah kenapa di semua monitor Asus yang gue cek, setting and defaultnya selalu racing mode. Pastiin pas lu baru beli monitor ini pertama, lu iyain pas dia suruh pilih performance mode biar kualitas monitor ini maksimal. Putihnya udah di bawah 5, sangat akurat. Tuningnya sama bagusnya kayak tipe lamanya ACS, bersaing sama MSI dan udah jelas kalahin Samsung, Lenovo, Skyward dan juga Acer di segmen yang sama. Panelnya yang dipakai ROG sekitar 90% P3, bukan yang paling luas di market, komplit aja di market. Panelnya malah agak sedikit kurang warna dibanding ACS atau WCS versi sebelumnya. ROG panelnya udah lebih luas dibanding MSI 180 atau Acer 170. Defaultnya ROG pilihin pakai settingan white gamut, hasilnya sih kurang ya sebenarnya sekitaran 6. Jelas ini kalah dibanding versi sebelumnya yang ACS, tapi bagusnya udah dikasih preset DCI P3. Inilah yang mantap. Sangat akurat di 4 display P3-nya dan dibandingin sama preset DCI P3 brand lainnya, Asus ini udah kalahin 2 Skyward, WCS dan juga Xiaomi. Kalau preset DCI P3 ini kita bandingin lagi sama brand lainnya, Akmes ini jadi posisi paling atas bersaing bareng Lenovo, lebih baik dari versi sebelumnya ACS dan kalahin banyak monitor lainnya. Dan seperti biasa, default preset akan oversaturated di sRGB, tapi ROG udah kasih preset sRGB yang sekitaran 5. Sebenarnya udah akurat warnanya, tapi ada preset tersembunyi di visual mode-nya, sRGB mode. Ini jauh lebih akurat, sRGB-nya di 4, sangat akurat kualitasnya, dan entah kenapa dibikinnya tuh jauh gitu ya posisi OSD-nya tersembunyi juga. Tapi thank you ROG udah bikin ribet user dengan OSD yang banyak banget pilihannya. Makanya gua jadi ada kerjaan. Kembali ROG Akmes ini di posisi atas banget, lebih baik daripada versi sebelumnya ACS, bersaing sama MSI OLED dan Skyward, dan ROG udah lebih akurat dibanding MSI 240 Hz, Lenovo, Samsung, Skyward 300, Lenovo 200 dan Acer 240 dibantai semua. Jadi pastiin ketika lu lihat monitor-monitor yang dibantai ini, ketika harganya mepet sama ROG yang ini, ketika voucher 3,3 juta, buang monitor-monitor itu tong sampah. Dua warna bener-bener dituning solid, sangat akurat di bawah 5. Jadi ini optimal settingnya. Lu pakai racing mode di DCI P3 buat color space display P3, dan buat sRGB lu pakai preset game visual sRGB mode. Dan dari optimal setting ini juga lu bisa lihat preset sRGB-nya brightness-nya tidak di lock, bisa lu mainin suka-suka, dan maksimum brightness-nya pun tidak dikunci-kunci ya, dilepas aja mentok 450 nits. Ini terang yang bagus buat monitor harga 3 jutaan. Gue coba kalibrasi create isi profile pakai Kalman, gue cuma bisa mentokin dikit banget soalnya bawaannya udah sangat akurat. Nggak terlalu penting juga dikalibrasi lebih lanjut. Kontras nice buat IPS sesuai klaimnya ROG, mepetin 1300/1, salah satu yang tertinggi yang kita udah tes buat IPS. Maksimum brightness juga jadi paling tinggi dari banyak IPS yang kita tes. Titik lemah yang gue lihat paling cuma ada di minimum brightness ya, belum bisa di bawah 50 nits. Agak sedikit keterangan pas lu pakai gelap-gelapan. Buat gaming sendiri, preset maksimal di ROG-nya ada di OD11, paling cepat dan tidak overshoot, sekitaran 6 lebih. Sayangnya 6 ms ini tuning yang belum maksimal dari ROG, masih kalah dibanding MSI, Skyward 300 Hz, bahkan masih kalah dibanding tuning 34 inch Asus juga, panel VA yang lagi bagus-bagus ya posisi di market. Secara UFO kelihatan banget emang 300 Hz Skyward jauh lebih clear, dan sisa bayangan di belakang UFO jelas lah lebih dikit dibanding hertz lebih rendah lainnya. Problemnya Skyward itu di tuning warnanya kacau, apalagi dibandingin Akmes, jauh lah. Akmes jauh lebih bagus tuning warnanya. ROG sendiri di sini mirip tuningannya sama Lenovo ataupun Asus 34 in yang panel VA. MSI masih lebih clear hasilnya dibanding ROG. Panel ROG ini makin kecil FPS-nya, makin cepat panelnya. Secara average, posisinya nggak terlalu banyak berubah. Buat input lag sendiri, ROG Akmes ini udah di bawah 1 ms, sama kayak banyak monitor pada umumnya. Tapi yang paling seksi dari ROG monitor ada di garansinya. Cara lihat itu monitor ROG itu bukan gampang, lihat aja kode depannya, PG atau XG. Kayak di sini kan depannya XG itu. Garansinya full 3 tahun mengcover berikut panelnya, dan buat 1 tahun pertamanya ada garansi Pixel Perfect Warranty. Lu beli monitor ROG, lu buka nih monitor pertama.
ada dead pixel atau stuck pixel gitu ya. Lu langsung klaim garansi. Klaim terus sampai lu dapetin panel yang perfect tanpa pixel yang rusak. Ini garansi yang gila. Dan buat lu tahu seberapa gilanya, brand lain biasanya butuh 3 sampai 5 dot pixel baru bisa klaim garansi. Dulu Skyward juga coba jalanin garansi perfect pixelin ini selama 6 bulan pertama dia launching di Indonesia. Akhirnya sekarang udah berubah aturan garansinya. Nggak kuat dia sama biayanya. Ngebuat apa? ROG jadi satu-satunya brand di market Indonesia yang punya fitur garansi perfect pixel ini. 3,4 juta voucher, lebih murah dari harga China, dapat perfect pixel warranty. Apa yang bisa gue komplain dari monitor ini? Sangat sulit. Jujur gue pribadi sering agak tusuk-tusuk dikit lah ROG. Kalau ada orang awam yang nanya, gue cukup sering kasih rekomendasi barang lebih murah dari ROG supaya 2 hal terjadi. Yang pertama, orang awam bisa hemat duit. Ya namanya orang Indonesia bisa hemat duit dengan barang yang lebih murah, banyak yang happy, jelas lah. Yang kedua, sudah pasti supaya ROG turun dikit harganya supaya market monitor keseluruhan bisa maju dan lebih besar lagi marketnya. Problemnya ROG ini sangat sulit ditusuk dikit-dikit buat turun harga. Karena sekalipun si Mata 1 ini rangsangannya sudah gila di gaming buat orang-orang awam, ini brand masih sampai hari ini nge-push market gamingnya lebih gila lagi dari brand manapun yang ada. Lu lihat pas Steam Deck kemarin pertama kali launching, siapa berikut yang nge-push market itu? ROG. Next, pas handheld marketnya udah mulai nge-push-nge-pushan nih semuanya nih. Siapa yang kerja sama bareng Xbox? Si Mata 1 ini juga. Bahkan monitor lu lihat nih, OLED 720 Hz. Si Mata 1 ini push marketnya ke level yang lebih tinggi dibanding brand apapun yang ada di bumi ya. Keluarin monitor sinting buat kompetitif itu. Bikinnya juga buset putih mulus banget itu di belakang. Lu pamer ke orang awam, siapa yang gak kesem-sem lihat begituan? Ya saat Mata 1 ini nge-push marketnya gila-gilaan gitu ya ngebuat, kita lagi nge-push market nih, jangan sampai turun harga dulu, tahan dulu aja. Semua line up ROG ya nggak turun-turun lah. Ujungnya gue cuma ngerasa kayak nusuk angin gitu selama ini ya. Mau coba nusuk dia buat turun harga, dia nge-push ya nggak ngefek apapun yang gue lakuin. Buat sebuah brand yang udah dari puncak gunung gitu ya, tapi dia terus-menerus nge-push marketnya, ini jujur yang bikin gue harus angkat topi sama brand Mata 1 ini. Lu bandingin sama Sony lah, yang jadi top of mind juga gaming di konsol PlayStation ya. Apa yang dilakukan PlayStation pas posisinya di puncak? Bikin gimmick di dus PS5-nya. Sekarang 8K-nya hilang. Confirm dong berarti dia kalau itu gimmick. Berikutnya bikin PS Portal, aduh. Dan berikutnya apa lagi? Game-game yang masuk ke Steam, eksklusivitas orang punya PS5 jadi hilang juga. Sama-sama di puncak, beda treatmentnya ke market. Ya itulah, si Mata 1 ini rangsangan yang super duper kuat buat orang awam. Lagi bantai harga 3,3, pilihan yang aman buat lu yang awam. Gue Aldun dari JTD, sampai jumpa, mantap.